Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kita lanjutkan lagi serial kita dalam training RKU ini. Di chapter 1 dan 2 kita sudah membahas panjang lebar bahkan detail setiap tahapan di Yaumul Akhir. Milestone yang sudah kita pelajari dari mulai maut sampai Yaumul Hisab, Sirat hingga ke surga sudah kita bedah. Agar kita yakin bahwa RKU ini bukan sekedar capaian karir, sukses di dunia, big dream, big mission, big target agar kita bisa berdaya, dapat penghargaan, makmur secara finansial. Nggak cukup. Terlalu sepele kalau kita memasang RKU hanya untuk capaian-capaian dunia. Lebar bahkan detail setiap tahapan di Yaumul Akhir. Milestone yang sudah kita pelajari dari mulai maut sampai Yaumul Hisab, Sirat hingga ke surga sudah kita bedah. Agar kita yakin bahwa RKU ini bukan sekedar capaian karir, sukses di dunia, big dream, big mission, big target agar kita bisa berdaya, dapat penghargaan, makmur secara finansial. Nggak cukup. Terlalu sepele kalau kita memasang RKU hanya untuk capaian-capaian dunia. Tapi RKU itu adalah puncak prestasi yang ingin kita presentasikan di depan Allah Subhanahu wa taala di Yaumul Hisab. Sehingga nanti life journey kita yang dirangkum dalam buku itu, buku yang akan kita baca di padang mahsyar, kita akan melihat, kita presentasikan di depan Allah Subhanahu wa taala di Yaumul Hisab. Sehingga nanti life journey kita yang dirangkum dalam buku itu, buku yang akan kita baca di padang mahsyar, kita akan melihat deretan dosa kita yang menumpuk banyak itu dicoretin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu amal-amal yang kita realisasikan berupa kontribusi unggulan, the best masterpiece of life, kita baru nyadar, mata kita terbelalak di padang mahsyar ketika melihat, oh ternyata dampaknya besar sekali. Lintas generasi. Setelah kita meninggal, banyak orang yang terpengaruh, banyak orang yang berubah berkat amal-amal kita. Itulah yang namanya dampak RKU di masa depan. Semuanya perlu direncanakan oleh kita kalau ingin menciptakan dampak sebesar itu. Karena amal-amal besar selalu membutuhkan persiapan besar. Amal-amal raksasa butuh persiapan perencanaan yang juga super, dengan cara yang berbeda dan mental juga yang luar biasa. Jadi sahabat-sahabat, sesi 1, sesi 2 adalah fondasi bagi mindset kita. Biar kita yakin, RKU bukan hal sepele. RKU adalah hal yang vital untuk kita perjuangkan. Bahkan menjadi satu hal yang paling penting dalam hidup kita. Semuanya menuju ke situ. Sesi ketiga, saya memberikan contoh, mengelaborasi tokoh-tokoh hebat, bagaimana para sahabat Rasulullah yang mulia, ulama-ulama, para pemimpin, para pengubah peradaban, para panglima perang, para penulis buku, para pemikir, aktivis sosial, orang-orang sekitar kita yang mereka juga manusia biasa seperti kita, punya kesalahan, punya hawa nafsu, punya syahwat. Mereka kalau nggak makan lapar, kalau nggak tidur ngantuk, lelah, bisa sakit. Bahkan sebagian dari mereka itu sakit-sakitan, tapi tetap berjuang. Mereka penuh keterbatasan secara fisik, secara finansial, secara lingkungan, secara zaman dan teknologi. Tapi mereka terus bergerak. Biar kita tahu bahwa RKU itu adalah jalan orang-orang biasa yang bertumbuh menjadi luar biasa. Bukan privilege setiap orang itu bisa mencapai RKU-nya masing-masing. Kalau dia tahu caranya dan punya mentalnya. Maka dari itu, di sesi keempat ini kita akan lebih memperdalam tentang mentalitas apa yang perlu kita miliki kalau kita ingin mengejar RKU. Winner mentality. Di section pertama, saya sudah membahas tentang frameworknya ya. Kanvas RKU, bagaimana 4 tahapan menyusun RKU itu. Sesi pertamanya tahap pertamanya dimulai dengan analisa bakat ya. Ini udah saya bahas. Tujuannya apa? Agar kawan-kawan semua ketika menjalani RKU benar-benar sesuai dengan yang Anda inginkan dan Anda yakin, Anda enjoy, Anda memiliki enthusiasm, Anda memiliki juga minat yang kuat di situ karena memang berasal dari inner journey, perjalanan ke dalam. Berasal dari apa yang memang sudah Allah tanamkan. Mauhibah, apa yang Allah rizkikan, yang namanya talent ya. Karena RKU ini akan kita perjuangkan seumur hidup, lihat ya. Dari mulai bayi sampai kira-kira kalau Allah memberikan rizki usia panjang, usia 80 tahun misalnya, 80 tahun, kalau sekarang usia Anda 20 tahunan, maka 60 tahun ke depan kita fokus menuju RKU itu. Tanpa sebuah bakat, tanpa minat yang kuat, kita akan gampang putus asa, gampang down, gampang patah semangat. Maka dari itu
kita menawarkan satu pola yang ideal, mengerucut dari mulai analisa bakat yang luas, identifikasi itu barisan bakat-bakat kita, dibariskan, dijajarkan. Apa saja bakat yang sudah kita miliki, dikerucutkan lagi menjadi minat, mana bakat-bakat yang sekarang kita minati, ada bakat yang sudah tidak kita minati. Lalu mana bakat-bakat yang paling relevan, minat yang paling relevan, paling dibutuhkan, yang paling strategis dampaknya. Ini insya Allah akan saya bahas nanti di chapter berikutnya tentang bagaimana menjadi seorang yang relevan bagi zaman ya. Lalu terakhir Taufik Robani. Dan ini sudah disiapkan juga kanvasnya. Kawan-kawan silahkan mengisinya dengan 4 tahapan. Yaitu analisa bakat, minat, lingkungan strategis, dan juga Taufik Robani. Fokus 2 poin dulu. Karena materi kita sistematis, jangan loncat ke poin ketiga dan keempat. Nanti itu. Kita fokuskan dulu poin pertama dan kedua. Bakat dan minat ya. Nanti dibantu oleh para fasilitator. Bagaimana mengidentifikasi bakat sesuai dengan materi yang Anda dengarkan di sesi kelima ya dengan Coach Coki. Itu sudah dibahas, nanti itu akan dibahas kan materi Coki itu tentang bagaimana mengidentifikasi semua bakat yang kita miliki dengan tools ataupun tanpa tools. Sederhananya indikatornya adalah kita memiliki kecenderungan yang kuat, kita memiliki natural joyful, belajarnya cepat, kita punya intuisi, punya daya kreatif yang natural. Itu ciri-ciri bakat. Tapi ketika Anda menuliskan, tulislah dalam bentuk project. Apa project yang paling tepat dengan bakat saya? Bukan bakatnya yang ditulis, bukan saya ini jago musik. Udah, projectnya langsung. Saya ingin membangun musik. Saya ingin membangun sebuah sekolah. Saya bakatnya adalah ngomong. Saya ingin menginspirasi dunia dengan karya-karya public speaking saya. Langsung dalam bentuk project. Jadi bukan berbentuk bakat mentahnya, tapi dalam projectnya. Lalu Anda analisa mana di antara bakat-bakat itu yang sekarang masih Anda minati. Itu akan memberikan pemahaman bahwa sekarang saya fokus pada hal yang paling berdampak bagi keinginan saya nih, paling saya kejar, saya fokuskan bakat-bakat itu. Saya ini jago musik. Udah, proyeknya langsung. Saya ingin membangun musik. Saya ingin membangun sebuah sekolah. Saya bakatnya adalah ngomong. Saya ingin menginspirasi dunia dengan karya-karya public speaking saya. Langsung dalam bentuk project. Jadi bukan berbentuk bakat mentahnya, tapi dalam projectnya. Lalu Anda analisa mana di antara bakat-bakat itu yang sekarang masih Anda minati. Itu akan memberikan pemahaman bahwa sekarang saya fokus pada hal yang paling berdampak bagi keinginan saya nih, paling saya kejar, saya fokuskan. Anda siap menghabiskan waktu lebih banyak, Anda juga mau mengambil inisiatif, Anda punya antusiasme lebih dibanding bakat-bakat lain yang dulu pernah ada, pernah kita miliki, tapi sekarang nggak terlalu kita minati. Identifikasi 2 hal itu dan tuliskan dalam bentuk project yang konkret. Disebutnya passion project canvas. Tulis sahabat-sahabat semua passion project canvas, mau 3, mau 5 silahkan. Karena ini belum final, ini belum rumusan terakhir RKU, hanya baru tahapannya ya. Lalu nanti di sesi-sesi berikutnya insya Allah di sesi ke berapa 5, 6, 7 ya. Sesi ke-8 baru saya akan bahas tentang bagaimana menjadi relevan bagi zaman. Anda nanti akan kita bekali bagaimana membaca situasi dari level keluarga, masyarakat kota, masyarakat kampung kita, negara, bahkan umat manusia, peradaban, bahkan sejarah, kita perlu mengidentifikasi. Semua pertanyaan para akhwat yang bertanya tentang bagaimana peran saya sebagai istri, sebagai perempuan, sebagai anak gadis, apakah saya perlu keluar, perlu jadi tokoh publik, menjadi tokoh perubahan, boleh jadi kayak gitu. Bisa jadi enggak juga, bisa jadi di rumah, bisa jadi karyanya ada di dalam rumah, bisa jadi. Nah semuanya akan saya bahas ketika membahas tentang strategic role, biar Anda tahu peran yang terbuka bagi perempuan ternyata luas sekali, cuman harus tepat. Peran laki-laki dan perempuan tidak sama, tidak ada equality dalam Islam.
Yang ada adalah al-adalah, keadilan. Keadilan itu sesuai dengan porsinya dan fitrahnya masing-masing. Tidak harus sama rata. Karena banyak pertanyaan tentang ini, nanti insya Allah akan kita lebih dalami tema tentang perempuan ini di chapter yang sudah kita tentukan. Lalu tahap terakhir setelah Anda memiliki beberapa project, dikerucutkan lagi menjadi satu project spesifik hasil dari istikharah Anda. Ini juga akan saya elaborasi nanti di chapter berikutnya, kawan-kawan. Sekarang yang jadi pembahasan baru di chapter 4 bab kedua ini ya, kita masuk ke section kedua tentang konsekuensi-konsekuensi dari setiap mimpi-mimpi besar dari RKU kita. Ingat sekali lagi, ini adalah rencana kontribusi unggulan, ultimate, the best, masterpiece. Bukan target biasa, bukan proyek yang akan Anda capai dalam waktu 5 tahun ke depan, tapi puluhan tahun ke depan yang saking besarnya mungkin akan gaungnya itu akan besar sekali dan itu menimbulkan reaksi. Reaksi lingkungan sekitar, reaksi umat manusia, reaksi sahabat-sahabat, orang terdekat, bahkan reaksi orang-orang yang tidak suka, kompetitor hingga rival, musuh-musuh, enemy, itu mungkin akan bereaksi. Maka dari itu sahabat-sahabat, kita perlu tahu karena jalan ini panjang, yang pertama yang perlu Anda bangun adalah keyakinan diri dulu. Salah satu konsekuensi paling berat adalah kalau Anda menjalani RKU tapi di dalam diri sendiri tidak punya keyakinan karena memang kita nggak enjoy di situ. Alias kita memilih sebuah bidang RKU tanpa bakat, tanpa minat. Boleh sekali lagi ya. Bukan artinya kita harus punya bakat dan fokus di situ. Enggak. Kalau Anda tahu ada sebuah project, ada sebuah amal, ini dibutuhkan oleh umat manusia, tapi Anda sadar bahwa Anda itu tidak punya bakat di situ dan tidak terlalu suka. Itu aneh sih menurut saya. Kenapa? Kalau Anda nggak suka, Anda menjalaninya itu gimana itu? Kenapa? Karena ini waktunya cukup panjang. Anda semua akan menjalani hari demi hari, tahun demi tahun dalam proyek tersebut. Kalau nggak suka, gimana Anda akan perform yang terbaik? Ada orang-orang yang pikirannya itu dari mulai hari Senin ingin buru-buru hari Jumat. Kenapa? Karena dia ingin menjalani kehidupan yang nikmat. Be yourself katanya. Menjadi diri sendiri, pulang ke keluarganya, liburan, dari penatnya kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu menjadi diri sendiri. Rugi sekali, hidup cuma sekali sahabat-sahabat. Lalu Senin sampai Jumat kita menjalani karir, kehidupan, setiap hari kita jalani, tapi kita nggak enjoy. Bisa nggak sukses? Bisa sekali kayak gitu. Tapi konsekuensinya adalah Anda tidak menikmati kehidupan. Kalau dalam skala 5/7 hari Anda menjalani non-passion, non-bakat, non-minat, 2 harinya Anda menjalani kehidupan yang sesuai dengan yang Anda inginkan, berarti hidup Anda hanya 2/7. Hanya 2/7 ya. Hidup kita itu kita nikmati. Jadi sahabat-sahabat, kalau Anda memilih bidang RKU tanpa ada bakat, apalagi kalau nggak ada minat. Kalau nggak ada bakat tapi Anda meminati banget bidang tersebut dan mulai belajar mengejarnya, itu agak lumayan. Tapi kalau nggak ada bakat, nggak ada minat, sulit sekali. Saya nggak bilang mustahil tapi sulit sekali. Yang jelas saya hanya ingin mengatakan bahwa sobat-sobat semua perlu paham dengan konsekuensi sebuah pilihan kalau tanpa bakat dan minat. Walaupun boleh. Karena kita akan menjalaninya dalam waktu yang cukup panjang. Ini ada satu inspirasi ya dari seorang musisi Goethe dari Jerman ini. Dia bilang gini, everything on this earth has its difficult side. Semua hal di dunia ini memiliki sisi sulitnya. Only some inner drive. Hanya dari pendorong internal lah. Pleasure, rasa senang, love, cintaan kita can help us overcome obstacle, prepare a path, and lift us out of the narrow circle in which others tread out their anguish, miserable existence. Hanya dengan dorongan internal seperti rasa suka, pleasure, cintaan kita yang bisa membuat kita mengalahkan tantangan-tantangan dan menyiapkan jalan dan membuat kita terhindar dari sebuah komunitas, ekosistem ataupun lingkaran yang rumit, yang tidak menyenangkan, yang umumnya dijalani oleh orang kira-kira. Yang bikin orang itu sengsara. Kan kita sering mendengar ya ada orang-orang yang stres, punya uang banyak, kaya, tapi gak nikmat dengan pekerjaannya. Ada orang yang harusnya melakukan ini, tapi saya gak passion dan saya gak menikmatinya. Ya bisa mereka sukses di situ, tapi mereka tidak menikmati kehidupannya. Nah ketika Anda bisa mendapatkan uang, mendapatkan karir, Anda bisa menjalani kehidupan, bahkan Anda menciptakan karya besar berkontribusi di bidang yang Anda nikmati, itulah
the best life, kehidupan terbaik. Karena Anda cuma punya hidup sekali, nggak ada kesempatan mendapatkan karir. Anda bisa uang banyak kaya, tapi nggak nikmat dengan pekerjaannya. Ada orang yang harusnya melakukan ini, tapi saya nggak passion dan saya nggak menikmatinya. Ya bisa mereka sukses di situ, tapi mereka tidak menikmati kehidupannya. Nah, ketika Anda bisa mendapatkan uang, mendapatkan karir, Anda bisa menjalani kehidupan, bahkan Anda menciptakan karya besar berkontribusi di bidang yang Anda nikmati, itulah the best life, kehidupan terbaik. Karena Anda cuma punya hidup sekali, nggak ada kesempatan kedua, kan nggak ada reinkarnasi ya. Kalau udah mati ya mati aja udah, akan dihisap. Tidak ada kesempatan kedua kalinya di dunia. Kalau Anda tidak mengejar apa yang Anda inginkan, now, saat ini, dan Anda ikut apa keinginan misalnya orang tua, istri, suami, orang lain, guru, atasan, ya kehidupan Anda akan habis di situ, nggak akan terulang lagi, nggak ada kesempatan kedua untuk menjalani kehidupan yang Anda inginkan. Sesederhana itu konsepnya. Kalau Anda tidak memulainya sekarang, nggak akan ada waktu memulainya lagi. Ada sih nanti udah tua ya, tapi beda. Momentumnya sudah banyak yang lewat. Walaupun tetap tidak ada kata telat memulai di usia berapapun dalam hidup kita, sahabat-sahabat. Nah ini kata Goethe, penting sekali sahabat. Ini banyak dialami oleh orang-orang yang ngerasa sukses dalam satu titik, tapi juga merasakan kekosongan jiwa, bolong, bahkan depresi. Kenapa? Karena bukan itu yang dia cari. Ada satu life calling di dalam jiwa kita dari suara hati. Kalau kata Robert Greene itu ada inner voice, ad-dhamir kalau dalam bahasa Arab, dari nurani kita yang memang sudah Allah tanamkan. Kita disiapkan untuk seperti itu. Coba nggak akan ketahuan otomatis. Kita nggak akan langsung tahu, oh inilah inner voice saya, ini suara nurani saya, suara hati saya. Saya perlu mengerjakan project besar ini. Nggak akan ketahuan langsung. Harus ada pola, harus ada eksplorasi diri, perlu mencoba berbagai hal. Yang itu kan dijelaskan dalam chapter kelima oleh Coach Choki. Bagaimana mengidentifikasi bakat-bakat kita. Yang jelas, bakat sangat vital, tapi bakat bukan segala-galanya. Bakat mempercepat, walaupun tiap orang bisa sukses tanpa bakat. Hanya yang ingin saya tegaskan, boleh Anda memulai RKU, memilih bidang RKU, project RKU tanpa bakat. Tapi harus siap dengan konsekuensinya, yaitu lebih effort, waktu lebih lama, Anda mudah patah semangat, mungkin juga Anda akan kehilangan arah tengah jalan karena tidak ada driving force internal yang menstimulus imajinasi, intuisi, kecenderungan, inisiatif, nggak ada. Kenapa? Karena memang kita tidak berbakat dan tidak berminat. Tapi bisa ya, sekali lagi sahabat-sahabat. Nah sekarang pertanyaan berikutnya nih, taruhlah kita sudah memiliki bakat-bakat. Taruhlah kita sudah tahu juga minatnya. Lalu kita memulai memilih proyek RKU sesuai dengan bakat dan minat Anda. Nah ketika kita mulainya, kan kadang-kadang kita dimotivasi gini. Pernah nggak misalnya Anda dimotivasi untuk mengajar sesuatu, tapi kita nggak tahu ke depan tuh jalannya kayak gimana. Anda suka di sini, ayo lanjutkan. Ada bisa katanya gitu kan. Kita dimotivasi untuk mengejar sebuah proyek, lalu dikatakan yang penting Anda bisa deh. Tapi kita nggak dikasih arahan apa saja konsekuensi atas bidang yang kita pilih, atas proyek yang kita tentukan itu. Bahaya atau enggak, atau proyeknya itu banyak masalah enggak. Walaupun bukan berarti ada banyak masalah kita tinggalkan, tapi setidaknya kita tahu. Nah sahabat-sahabat, kalau kita tidak pernah membayangkan apa saja risiko-risiko kehidupan dari bidang yang kita pilih, dari RKU besar yang kita tentukan, maka mulai pikirkan dari sekarang. Kenapa? Karena kita perlu bergerak dengan kesadaran, bukan dengan kepolosan. Ada juga misalnya kita dikasih iming-iming janji manis para motivator, para trainer, guru-guru, ustadz-ustadz, orang tua, siapapun itu yang ngasih tahu. Pokoknya kalau kamu ada usaha, nggak penting bakat minat, kalau kamu bisa. Nah ini dapat harta banyak, dapat kapal pesiar, bisa jalan-jalan ke Paris, ke Eiffel dengan gambar yang bergoyang-goyang. Kalau Anda punya kemampuan, Anda bisa meraih apapun. Ada yang memotivasi kayak gitu. Ada juga yang bilang misalnya, follow your passion, nanti kamu akan bahagia. Ya gitu. Kalau kita following passion otomatis bahagia, nikmat, nyaman. Masa iya sih? Ada juga yang bilang, bayangkan kalau Anda bisa membayangkannya, semuanya akan jadi kenyataan. Ngebayangin doang gitu. Setelah itu bagaimana realisasinya? Berapa lama? Setahun kah? 3 tahun kah? 10 tahun kah? Berapa lama sampai kita benar-benar menguasai sebuah bidang? Berapa lama coba? Apakah satu bidang cukup? Barangkali kita butuh 5 bidang, 4 bidang, atau 10 bidang.
Atau ada 3 bidang spesialisasi dan 3 bidang spesialisasi dan juga ada 5 bidang cabang misalnya. Nah, yang kayak gini sahabat-sahabat, kadang-kadang alpa dari pemikiran kita. Hanya bermodal semangat dan keyakinan saya punya bakat itu nggak cukup. Ada konsekuensinya. Ada juga yang tidak mau berpikir rumit. Udah, coba aja dulu. Yang penting kan punya mimpi. Ada yang mikir kayak gitu. Anyway, sahabat-sahabat, tidak cukup hanya punya motivasi. Sekarang dalam training ini kita akan berbagi tentang jalan berat yang akan Anda lalui di RKU masing-masing. Kenapa? Karena kita ingin membekali sobat-sobat untuk menjadi orang yang realistis, sadar dengan dirinya, sadar lingkungannya, dan juga tahu jalan yang akan Anda tempuh, sahabat-sahabat. Jadi nggak cukup ya, janji manis, mimpi manis, Anda bisa, pasti Anda akan mendapatkannya. Anda bisa membayangkannya, Anda bisa merealisasikannya otomatis. Iya, bisa merealisasikannya kalau bisa membayangkannya, tapi nggak otomatis. Oke? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat 19-20 tentang fenomena ini. Fenomena ada orang-orang yang bermimpi besar, ingin dapat surga, tapi dengan amal-amal yang kata Allah Subhanahu wa taala, amal itu sepele, nggak cukup. Lihat ya. Anda perhatikan ayat ini. Penting sekali. Ini sebagai kritikan bagi banyak orang, banyak muslim yang delusional. Delusional itu kalau bahasa Indonesianya ngimpi lo gitu. Ngimpi, ingin dapat sesuatu yang tinggi tapi cuma segitu effortnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aja'altum siqayatal hajj?" Apakah kamu menjadikan ngasih minum jamaah haji? Pahalanya gede itu. Tapi apakah akan berpikir yang masih minuman bagi jamaah haji? Wa imaratal masjidil harami, dan juga orang yang memakmurkan masjid haram. Anda bayangkan, bukan memakmurkan masjid komplek di rumah kita, bukan memakmurkan masjid kampus atau sekadar masjid di provinsi kita, terlalu sepele ini. Memakmurkan Masjidil Haram, Mekkah Al-Mukarramah itu, apakah hanya dengan amal itu kata Allah? Kaman amana billahi wal yawmil akhiri wa jahada fi sabilillah. Yang kayak gitu enggak sama dengan orang yang beramal, yang beriman kepada Allah hari akhir dan bersungguh-sungguh. Jahada itu bermujahadah. Kalau dalam terjemahannya bisa diterjemahkan dengan jihad, tapi jihad itu bukan hanya perang ya, bukan hanya qital, tapi orang-orang yang berjuang di jalan Allah. La yastawuna indallah, enggak sama di depan Allah. Nah, lihat ya kata At-Taubah, tidak sama di depan Allah. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah tidak memberikan hidayah bagi orang-orang yang zalim. Lihat, ada ini enggak? Ada satu kesadaran enggak? Kritikan yang sangat tajam. Allah tidak memberi hidayah bagi orang-orang yang zalim. Dianggapnya orang-orang yang zalim, orang yang udah segitu aja cukup. Itu orang-orang yang delusional, merugikan diri sendiri. Nyangkanya segitu cukup, padahal enggak cukup bagi Allah. Lalu apa yang cukup kata Allah Subhanahu wa taala nih? Allah mengatakan setelahnya, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang Allah harapkan nih, yang Allah harapkan itu adalah orang-orang yang beriman, hijrah, maksudnya meninggalkan keburukan, kerusakan, wa jahadu, berjihad, berjuang di jalan Allah dengan cara apapun ya, bukan hanya dengan perang. Dengan apa berjuangnya? Bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartanya, dengan nyawa. A'dhamu darajatan indallah, pahalanya lebih gede, derajatnya lebih tinggi di depan Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, mereka inilah orang-orang yang menang kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa sahabat-sahabat? Kita harus sadar bahwa target yang kita rencanakan ini adalah target besar, gak boleh yang ecek-ecek, gak boleh yang kecil. Jadi ketika Anda merancang RKU, Anda harus siap. RKU ini adalah amal besar, bukan amal yang sederhana, yang berdampak lintas generasi, berdampak bagi umat manusia. Pikirkan hal itu. Kalau kita masih berpikir, yang penting saya sholat, yang penting saya haji, yang penting saya berbakti pada orang tua, yang penting saya gak pernah ketinggalan baca Quran tiap hari, dan berpikir itu cukup mengantarkan kita pada nikmat abadi di akhirat, delusional itu, ngimpi. Kata siapa? At-Taubah ayat 19-20. Enggak cukup kata Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak sama dengan orang-orang berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah itulah yang menjadi konten RKU. Berjuang di jalan Allah itulah yang menjadi statement RKU kita, sahabat-sahabat. Harus gede pahala ini amal-amalnya. Kenapa? Karena dari amal yang besar itulah pahalanya gede. Kata para ulama, al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala sesuai dengan tingkat kesulitan. Semakin berat sebuah tugas, semakin besar juga pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kan itu yang kita kejar. Ini sudah saya bahas sebetulnya ya di sesi pertama, sesi kedua tentang rasio antara
usia, amal-amal kita yang sedikit, dosa kita yang menumpuk, rezeki dari Allah, nikmati dunia yang terlalu melimpah, dan surga yang sangat tinggi, itu rasionya gak seimbang. Kalau dengan amal kecil gak cukup, belum menciptakan amal gede. Tapi ini nih, amal besar ada konsekuensi besar juga. Harus paham. Saya tidak akan bilang ke Anda semua muluk-muluk, Anda bercita-cita besar, aman semuanya, lancar. Enggak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dari surat Al-Baqarah ayat 214 tentang amal-amal besar ini. Am hasibtum an tadkhulul jannata? Apakah kalian mengira akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan belum datang kepada kalian cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wad dharra'u wa zulzilu. Mereka ini ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan digoncang. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Sampai-sampai ketika digoncang itu, Rasul dan orang-orang yang beriman bersama Rasul mengatakan, kapan datang pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi sobat-sobat, Anda mengejar RKU besar harus paham bahwa masalah yang akan Anda hadapi, tantangan berat yang Anda jalani, ancaman, risiko, modal, apapun itu gede sekali, nggak ringan. Kalau nggak siap, nggak usah merumuskan RKU, mengejar RKU. Tapi kalau nggak merumuskan RKU, kembali lagi nih. Kalau nggak merumuskan RKU, ini nih kaidahnya nih, nggak sama kata Allah, amal-amalnya segitu aja. Padahal ini memakmurkan Masjidil Haram. Kita nganggap kayak surga udah di tangan gitu, kayak kita amalnya gede, padahal itu nggak ada apa-apanya, sepele sekali. Menurut Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda nggak mengejar RKU itu nggak cukup kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda mengejar mimpi besar, amal-amal berjuang di jalan Allah, konsekuensinya juga gede. Seperti konsekuensi yang dialami oleh Nabi Musa dan umatnya, dialami oleh Nabi Isa dan umatnya, Nabi Muhammad dan umatnya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan khawatir sahabat-sahabat, karena Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Nah, itu penting sekali difahami bahwa RKU kita pasti mengandung konsekuensi yang besar. Merencanakan kontribusi unggulan pada akhirnya itu memang siapapun bisa, tapi nggak siapapun bisa meraihnya. Merencanakan kontribusi unggulan bisa dituliskan semua orang, namun hanya diraih para visioner yang bermental pemenang. Kalau kita tidak siap dengan mental pemenang ini, gak usah. Di sesi ini juga udah berhenti di RKU-nya. Menang gak usah. Udah jadi orang-orang yang mengejar amal-amal biasa aja. Tapi ingat, amal biasa juga gak cukup di akhirat. Pilihannya sebetulnya gak ada pilihan kita itu. Gak ada pilihan. Kalau kita ingin mencapai surga, kita perlu mencetak amal terbaik, ahsanu amala. Sobat-sobat, mohon gini ya. Jangan fanatik dengan istilah RKU-nya. Ini sangat fleksibel istilah RKU itu. Anda fokus pada satu esensinya adalah amal besar. Amal besarnya. Jadi RKU itu adalah bahasa yang kita gunakan di elite circle. Tapi esensinya adalah amal-amal besar sahabat-sahabat. Nah, kalau Anda tidak beramal besar, gak cukup untuk mencapaikan rizki ilahi di akhirat sana. Gak cukup. Tapi kalau Anda merumuskan amal besar, mengejar amal-amal berdampak, siap-siap Anda butuh mental pemenang. Jadi pilihan kita tuh ada 3 ya. Antara kita mundur, nggak merancang RKU tapi siap dengan konsekuensi kita ada 3. Mundur, tidak mengejar RKU tapi siap konsekuensi di akhirat nanti. Yang kedua, kita maju dengan RKU tapi mentalitas kita nggak cukup sehingga kita kalah, nggak mencapai RKU-nya, futur di tengah jalan. Atau yang ketiga, kita mengejar RKU dan kita siapkan seluruh kualifikasi, terutama mental dulu, mengejar amal-amal berdampak. Siap-siap Anda butuh mental pemenang. Konsekuensi kita ada 3. Mundur, tidak mengejar RKU tapi siap konsekuensi di akhirat nanti. Yang kedua, kita maju dengan RKU tapi mentalitas kita gak cukup sehingga kita kalah, gak mencapai RKU-nya, futur di tengah jalan. Atau yang ketiga,
kita mengejar RKU dan kita siapkan seluruh kualifikasi, terutama mental dulu, untuk mengejar RKU itu. Pilih yang mana? Yang jelas, di setiap pilihan itu ada konsekuensi. Gak mengejar RKU, ya siap-siap di akhiratnya. Gak cukup tuh amal pahala dulu untuk mengejar RKU itu. Pilih yang mana? Yang jelas, di setiap pilihan itu ada konsekuensi. Gak mengejar RKU, ya siap-siap di akhiratnya. Gak cukup tuh amal pahala kita di depan antrian orang yang pernah kita zolim RKU-nya, futur di tengah jalan. Atau yang ketiga, kita mengejar RKU dan kita siapkan seluruh kualifikasi, terutama mental dulu, untuk mengejar RKU itu. Pilih yang mana? RKU-nya tidak mengejar RKU tapi siap konsekuensi di akhirat nanti. Yang kedua, kita maju dengan RKU tapi mentalitas kita gak cukup sehingga kita kalah, gak mencapai RKU-nya, futur di tengah jalan. Atau yang ketiga, kita mengejar RKU dan kita siapkan seluruh kualifikasi, terutama mental dulu, untuk mengejar RKU itu. Pilih yang mana? Yang jelas, di setiap pilihan itu ada konsekuensi. Gak mengejar RKU, ya siap-siap di akhiratnya. Gak cukup tuh amal pahala kita di depan antrian orang yang pernah kita zolimi aja udah habis, udah bangkrut, jadi muflis, orang yang rugi. Tapi kalau kita mengejar RKU gak punya mentalitas, ya siap-siap aja bahwa RKU-nya gak akan tercapai. Kenapa? Karena kita di tengah jalan baru setahun 2 tahun kita udah menyerah. Sulit ternyata mengejar mimpi besar itu. Udah realistis aja. Padahal realistis itu adalah normalisasi kekurangan diri ataupun mental yang lemah. Pilihan kita sebetulnya hanya satu. Kalau mau jujur, Anda fokus mengejar RKU dan siapkan seluruh mentalitasnya. Karena semuanya achievable. Bisa kok kita raih. Bisa kok kita siapkan, bisa kok kita pelajari. Makanya kita belajar di sini kan, salah satunya adalah menyiapkan mental untuk menghadapi semua risiko. Apa saja ya akan saya bahas nih. Risiko-risiko pajak sebuah obsesi besar itu.